Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalian masih ingat gerakan Yel-Yel sekolah kita. Ustadz doakan kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari wabah penyakit yang berada di sekitar lingkungan kita. Sebelum kita memulai pembelajaran jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, sebelum belajar matematika, kalian terlebih dahulu memurojaah sesuai surah yang terlampir di dalam LK yang telah diberikan kepada kalian. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, inilah materi matematika yang nantinya akan membimbing kalian untuk menjawab soal-soal yang ada pada lembar kerja. Baik, anak-anak Ustadz, inilah materi kita tentang bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian mampu mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Yang kedua, kalian mampu mengurutkan bilangan bulat. Baik, sebelum kita ke materi, anak-anak Ustadz nyimak dalam Quran Surah Al-Isra ayat 12 yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dari Quran Surah Al-Isra, bahwasanya dapat kita simpulkan tanda siang menunjukkan tanda positif dan tanda malam menunjukkan tanda negatif. Pada garis bilangan, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Jika ada sebuah bilangan bulat positif 2 diberi tanda negatif, maka akan menjadi bilangan negatif 2. Dan sebaliknya, jika negatif dihilangkan, maka akan kembali menjadi bilangan bulat positif. Begitulah keadaan siang dan malam, selalu berganti. Anak-anak Ustadz, ini adalah garis bilangan. Perhatikan secara baik-baik bahwasanya ada 3 bagian pada garis bilangan. Yang di tengah itu adalah bilangan 0, yang artinya posisi semula. Sementara yang ada di sebelah kanan 0, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5, itu merupakan bilangan bulat positif. Sementara yang di sebelah kiri 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, itu merupakan bilangan bulat negatif. Sampai di sini, anak-anak Ustadz paham? Alhamdulillah. Baik, untuk lebih jelasnya, ini adalah garis bilangan. Nah, ke kiri dan ke bawah merupakan bilangan negatif. Nah, ini kiri. Ya, yang ini kiri dan ini ke bawah. Nah, itu adalah bilangan yang bertanda negatif. Sementara yang ada pada kanan dengan atas itu bertanda positif. Nah, untuk lebih jelasnya, istilah-istilah yang sering digunakan dalam mengartikan bilangan bulat. Nah, coba kita lihat ada pada tabel tanda positif. Nah, di sampingnya ada tanda negatif. Nah, ke depan lawannya ke belakang.
Ke atas lawannya ke bawah. Kalau maju lawannya apa? Bagus. Kalau untung? Bagus. Alhamdulillah, rupanya paham anak-anak Ustadz ini. Sebagai contoh, di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Boni adalah anak yang soleh dan rajin. Ia membantu ayahnya untuk mengambil kelapa. Posisi Boni sekarang 4 meter di atas permukaan tanah. Maka lambang bilangan bulat yang tepat adalah positif 4. Kenapa positif 4? Karena Boni berada di atas permukaan tanah. Maka berlambang positif. Oke, sebagai contoh kedua, misalnya kuda laut berada di kedalaman 12 meter. Maka dapat kita buat lambang bilangan yang tepat adalah minus 12. Kenapa minus 12? Nah, kuda laut itu berada di bawah permukaan laut karena dia bertanda negatif. Pelajaran ketiga yaitu mengurutkan bilangan bulat. Anak-anak Ustadz, ini adalah ini adalah garis bilangan. Yang mana garis bilangan ini dari 0 ke kanan itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari 0 ke kiri ada angka minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nah, anak-anak Ustadz perlu antum ketahui bahwasanya semakin ke kanan nilainya makin besar. Dan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, sebagai contoh ini adalah secara acak, belum lagi berurut. Misalnya contohnya adalah minus 2, minus 4, 0, minus 1, 1, minus 3. Untuk mengurutkan dari yang terkecil, misalnya mana kira-kira posisi yang paling kecil? Mari kita lihat dulu garis bilangan. Kalau tadi ke kiri, semakin ke kiri maka nilainya makin kecil. Nah, kira-kira makin ke kiri mana nih angka lambang bilangannya? Minus 4. Nah, karena paling kiri, maka kita buat minus 4. Selanjutnya mana? Nah, minus 3. Selanjutnya minus 2. Selanjutnya minus 1, 0, 1. Dan begitu juga untuk mengurutkan dari yang terbesar. Nah, bisa kita lihat pada garis bilangan yang paling kanan nilainya adalah angka 1. Nah, ini 1. Nah, bisa kita lihat atau kita urutkan 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Baik anak-anak Ustadz, sudah paham? Sulitkah? Pasti bisa. Baik anak-anak Ustadz sekalian, ini dah video pembelajaran jauh dari Ustadz. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini agar nantinya kalian cakap dalam bermatematika. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.